Dalam surah At-Taubah ayat 60, di situ Allah membantah tentang bantahan dan celaan orang munafik kepada Rasulullah tentang pembagian zakat. Jadi pada ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah lah yang membagi, yang menjelaskan dan mengatur hukumnya tentang zakat. Kemudian berkaitan dengan 8 kelompok yang berhak menerima zakat, sebagian ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Apakah zakat dibagi seluruhnya atau sebagian aja? Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu yang pertama ujar Imam Syafi'i, lawan sekelompok ulama harus seberataan. Kemudian pendapat yang kedua itu dari Imam Malik lawan para ulama salaf dan khalaf, diantaranya Umar Huzaifah, Ibnu Abbas, Abdul Aliyah, Said bin Jubair lawan Maimun bin Mihran, yaitu kada dibagi seberataan. Jadi jar Ibnu Jarir ini ialah pendapat sebagian besar ulama. Kemudian tentang fakir dan miskin, menurut Abu Hanifah kondisi orang miskin lebih buruk daripada kondisi orang fakir. Sedangkan menurut Ibnu Jarir lawan para ulama yang lainnya menyambat bahwa orang fakir adalah orang yang butuh tapi kada meminta-minta. Dan ujar Qatadah, orang fakir adalah orang yang butuh lawan memiliki penyakit menahun. Sedangkan orang miskin adalah orang yang butuh tapi awaknya sehat. Ada beberapa hadis yang berkaitan tentang fakir. Ujar Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, yang artinya zakat tidak dihalalkan gasan orang sugih lawan orang yang mempunyai kekuasaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi, Imam Ahmad, An-Nasai lawan Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah meriwayatkan hadis kaitu jua. Kemudian dari Ubaidillah bin Adi bin Khayyar bahwa ada dua orang yang memadahinya bahwa keduanya sudah datang kepada Rasulullah gasan meminta bagian zakat. Maka Rasulullah menjanaki dan melihat keduanya sebagai orang yang sehat. Kemudian Rasulullah bersabda, yang artinya, misalnya Bu Hanikam hendak, aku aja membari lawan Bu Hanikam, tapi zakat kada dibariakan lawan orang yang sugih lawan orang yang masih sigar, yang kawa aja becari. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai lawan sanad yang bagus dan kuat. Kemudian tentang orang miskin dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, yang artinya, orang miskin lain orang yang berkeliling meminta-minta lalu diberi sesuap atau dua suap, sebuah atau dua buah. Lalu mereka bertakun, amun kayak itu kayak apa orang miskin itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab lagi, yang artinya, orang yang kada bisi sesuatu untuk menutupi kebutuhannya lawan orang yang kada mampu begawi gasan menutupi kebutuhannya, mereka itu berhak mendapat zakat dan inya kada meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun tentang amil, yaitu orang yang mengelola dan mengumpulkan zakat, mereka berhak mendapat bagian zakat, tetapi amil yang tidak boleh dari kalangan Rasulullah atau kerabat Rasulullah tidak boleh mendapat bagian zakat. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdul Muthalib dari Rabi'ah bin Al-Haris bahwa inya
lawan Al-Fadl bin Al-Abbas memohon lawan Rasulullah supaya dijadikan sebagai amil zakat. Maka Rasul bersabda, artinya sebujurnya zakat itu kada dihalalkan gesan Muhammad lawan keluarganya. Sebujurnya zakat adalah sisa-sisa orang lain. Tentang mu'alafatu qulubuhum, yaitu orang yang hatinya lembut atau bersimpati. Ada beberapa macam diantaranya, yaitu yang diberi zakat supaya mereka masuk Islam, seperti yang dilakukan kepada Safwan bin Umayyah oleh Rasulullah, yang memberi bagian harta rampasan perang Hunain, yang mana pada saat itu masih banyak yang musyrik. Dari beberapa mereka dibagikan juga zakatnya untuk memperbaiki kualitas keimanannya dan memperkokoh hatinya, kayak yang dilakukan Rasulullah kepada pembesar dari orang-orang Tulaka, di mana Sidin memberi 100 unta dari harta rampasan perang Hunain gesan mereka. Lalu kemudian tentang Ar-Riqab atau hamba sahaya, diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz, Sa'ad bin Jubair, An-Nakhai, Al-Juhri, dan Ibnu Zaid bahwa yang dimaksud lawan Ar-Riqab adalah Al-Muqatib, yaitu hamba sahaya yang melakukan perjanjian bebas. Kemudian tentang Al-Gharimu, ada beberapa macam diantaranya. Orang yang mempunyai tanggungan denda atau utang yang harus dibayar, sedangkan gasan membayari inya kada mampu, inya harus menghabiskan hartanya, atau inya berutang ke lain gasan membayari utangnya, atau juga berutang lawan menggawi kemaksiatan lalu inya bertaubat. Orang-orang yang kayak ini berhak dibagi zakat. Kemudian tentang fisabilillah, yaitu adalah orang yang lagi di peperangan kada diupah lawan lembaga atau departemen lainnya. Menurut Imam Ahmad, Al-Hasan lawan Ishaq bahwa haji termasuk juga dalam fisabilillah. Kemudian tentang Ibnu Sabil, yaitu orang musafir, ialah yang kada tercukupi bekalnya gasan balik ke negerinya. Surah At-Taubah ayat 103, di situ Allah menyuruh Rasulullah untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka untuk membersihkan lawan menyucikan mereka. Dari kalangan orang-orang Arab Baduy terdahulu, ada yang kada mau bayar zakat lawan pemimpinnya. Yang boleh kada membayar zakat itu hanya Rasulullah. Lalu mereka menggunakan dalil Allah yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Pemahaman lawan takwil yang rusak ini dijawab tegas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat yang lainnya yang memerangi mereka, sehingga mereka mau membayar zakat kepada khalifah atau pemimpin mereka, dan firman yang artinya berdoalah untuk mereka, yang maksudnya mendoakan lawan memohon ampunan gasan mereka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya dari Abdullah bin Abi Aufa. Ia menceritakan yang artinya, jika Rasulullah menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau mendoakan mereka. Kemudian ayahku membiarkan zakatnya